menghargai perbedaan latar belakang. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata kasar dalam proses pembelajaran. Yang berikut, menghargai pendapat dan menerima pendapat teman di dalam kelompok. Yang berikut, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kerja kelompok. Mendengarkan pendapat teman dan berpakaian rapi sesuai dengan aturan. Bagaimana sepakat dengan ini? Sepakat. Ya, sepakat ya. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, materi atau topik yang kita bahas hari ini yaitu tentang kebutuhan manusia. Nah, kenapa topik ini sangat penting untuk dipelajari? Karena kita mempelajari tentang kebutuhan manusia ini sangat membantu kita untuk mengetahui kebutuhan apa-apa saja yang sangat mendasar dan sangat penting untuk kita lakukan sehingga kita bisa melangsungkan dan bertahan hidup. Itu yang paling penting, kita mempelajari tentang kebutuhan manusia. Terus, anak-anak juga bisa mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kira-kira jenis-jenis kebutuhan apa yang bisa atau bermanfaat bagi kehidupan saya setiap hari. Paham? Paham. Saya tanya dulu, coba kamu ingat waktu kamu bangun tidur tadi pagi, kira-kira yang kamu perlukan atau kamu butuhkan di saat bangun tidur tadi apa? Coba kamu ya, yang pertama ini air ini nasi, terus yang lain sabun untuk mandi, terus air, pakaian, sayur, lauk pauk, Sofia, sepatu untuk datang ke sekolah. Sekarang ibu mau tanya dulu, apakah kebutuhan setiap orang itu berbeda atau sama? Berbeda. Berarti berbeda. Ada yang mengatakan saya membutuhkan sepatu, saya membutuhkan air, saya membutuhkan makanan. Itu. Coba perhatikan video di dalam dulu. Dan waktuku tak lama, semoga bisa bermakna untuk semesta. Setelah kamu mengamati video di dalam, kira kebutuhan apa-apa saja yang ada di dalam video? Ya, Di dalam video itu terdapat sayur, bawang, motor, gedung, dan beras. luar biasa, tepuk tangan. Yang lain? Buah-buahan. Terus yang lain? Ya, kebutuhan pokok. Sayur-sayuran. Daging, luar biasa, tepuk tangan. Ya, dari video yang kamu amati di dalam, coba kamu pilihkan yang termasuk dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang termasuk kebutuhan primer? Ya, sayur-sayuran. Beras, luar biasa, tepuk tangan. Tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada proses pembelajaran ini, yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, 3 tujuan pembelajaran ini yang kita harus capai dan kita harus paham dalam proses pembelajaran, yaitu tentang aktivitas kebutuhan manusia.
3 pertanyaan. Nanti anak-anak menjawab. Oleh karena itu siapkan kertas untuk mencatat soal dan silakan menjawab beberapa pertanyaan Aba dari Ibu. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan manusia? Buat contoh kebutuhan pokok manusia dan perbedaan antara kebutuhan primer dan sekunder. Ibu mengarahkan kepada pembelajaran. Silakan buka buku halaman 64 tentang kebutuhan manusia. Melihat bacaan di buku, Ibu menyajikan materi dalam bentuk video. Oleh karena itu saya minta anak-anak untuk mengamati dan benar-benar paham yang ada di video. Coba anak-anak, ada yang masih ingat apa itu kebutuhan? Ya, betul sekali. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, sekarang apa bedanya kebutuhan dengan keinginan ya? Mari anak-anak ikuti pembahasannya dalam materi hari ini, yaitu kebutuhan manusia. Inilah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perabotan rumah tangga atau perlengkapan sekolah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, rumah mewah, perhiasan, atau kapal pesiar. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi kebutuhan jasmani satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, pertama, jenis kelamin, yang kedua, tingkat pendidikan, ketiga, lingkungan tempat tinggal, 4, tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelima, tingkat pendapatan, keenam, status sosial, dan ketujuh, perbedaan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Apa sajakah alat pemenuhan kebutuhan itu? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kamu amati video pembelajaran di dalam, Ibu akan membagi kalian itu membagi ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajar ya. Coba yang kelompok visual perhatikan sekali lagi untuk menegaskan di video ini tadi ya, jenis-jenis mingguan. Ini. Coba perhatikan sekali lagi. Untuk yang visual ya. Langsung dirasakan. Dirasakan. Kita akan mulai dengan
setiap kelompok. Selamat pagi teman-teman dari guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada materi saya persilakan. Tulis kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan manusia tidak tinggal kebutuhan. 1 dan 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan barang mewah. Contohnya jam tangan, mobil mewah dan seterusnya. 2. Kebutuhan berdasarkan waktu pengumuman. 1. Kebutuhan skala mendadak. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang? Apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Kepada teman Richard, saya persilakan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan masa Dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Jadi kami akan menjelaskan tentang jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan sifat. Contoh kebutuhan berdasarkan sifat yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan dasar bekerja terus-menerus atau kajian rohani rutin untuk meningkatkan keimanan. Lalu ada kebutuhan berdasarkan subjek. Yang pertama ada kebutuhan individu, seperti bangunan tempat ibadah. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin bertanya. Kepada teman saya persilakan. Sebutkan contoh dari kebutuhan jasmani. Contoh dari kebutuhan jasmani berupa makanan dan obat-obatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh jasmani seseorang. Kepada teman saya persilakan. Kami rekreasi setelah bekerja terus-menerus atau kajian rohani rutin untuk meningkatkan keimanan. Tapi saya persilakan. Bukan contoh dari kebutuhan kelompok. Contoh dari kebutuhan kelompok yaitu pembangunan tempat ibadah. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekian dan selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Pandendori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup? Cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia berusaha untuk barang jadi, contohnya meja dan kursi. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Kepada seorang Alvin kami persilakan. Apa itu barang bukti? Barang substitusi merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya. Dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Pada teman Zain kami persilakan. Bagaimana seorang ini memenuhi kebutuhannya? Cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan berbagai cara, yaitu bekerja. Melalui pekerjaan, seseorang memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka kebiasaan sendiri. Kepada teman Cia kami persilakan. Sebutkan contoh dari barang ekonomis. Contoh barang ekonomis adalah pakaian. Kepada teman Chris kami persilakan. Apa itu barang komplementer? Barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Barang mentah. Apa itu barang mentah? Barang mentah sering disebut dengan bahan baku. Pada teman Calvin kami persilakan. Bukan contoh dari barang bebas. Contoh barang bebas. Contoh barang bebas contohnya cahaya matahari, air dan tanah. Luar biasa, kita tepuk tangan. Pada teman Fatia kami persilakan. Sebutkan contoh dari barang konsumsi. Contoh barang konsumsi adalah pakaian, makanan, barang elektronik, motor dan lain-lain. Pada teman Matre kami persilakan. Sebutkan contoh barang jadi. Contoh barang jadi contohnya meja, kursi. Meja, kursi. Ayo. Kepada teman Recep kami persilakan. Apa itu barang ekonomis?
Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Para teman, silakan. Sebutkan alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Barang bebas, barang ekonomis, barang liquid, barang substitusi, barang komplementer, barang produksi, barang konsumsi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi sertifikat. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin kompleks pula kebutuhannya, seperti kebutuhan akan informasi dan teknologi. Yang kedua, selera. Selera setiap orang berbeda-beda sehingga kebutuhannya pun akan berbeda. Seseorang akan memenuhi kebutuhannya berdasarkan selera yang dimiliki. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Orang yang pendapatannya lebih tinggi atau besar, sementara lansia lebih memerlukan perawatan kesehatan. Baik, kami akan memperkenalkan jenis-jenis kebutuhan yang berbeda-beda. Baik, saudara dan guru kami mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya. Kan contoh dari kebutuhan wanita. Contoh dari kebutuhan wanita adalah berdandan, memasak, dan lain sebagainya. Berdandan, memasak, dan sebagainya. Yang lain? Sebutkan contoh kebutuhan pria. Contoh dari kebutuhan pria contohnya sisir, pomade, dan lain-lain. Luar biasa. Tidak lebih, saya silakan. Sebutkan faktor adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan istiadat. Tiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain dan mengaruhi kebutuhan masyarakat. Sebutkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama, jenis kelamin. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, pendapatan. Keenam, status sosial. Ketujuh, selera. Dan kedelapan, adat istiadat. Pada ahli, saya silakan. Kenapa faktor berbeda? Karena prioritas dan selera setiap orang berbeda. Dua, tidak besar. Lanjut, yang lain. Ahli, saya silakan. Apa pengaruh dari faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Ulang lagi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, jenis kelamin. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, lingkungan tempat tinggal. Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, pendapatan. Keenam, status sosial. Ketujuh, selera. Dan kedelapan, adat istiadat. Sebutkan contoh tingkat pendidikan. Ya. Sebutkan contoh tingkatan pendidikan. Dua dan silakan kelompok di depan. Yang pertama, SD. Kedua, SMP. Ketiga, SMA atau SMK. Yang keempat, perguruan tinggi. Perguruan tinggi, luar biasa ya. Silakan mungkin yang lain. Terima kasih sekian. Silakan sebutkan pengaruh terhadap tingkat pendapatan. Berikan contoh tingkat pendapatan itu. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan rendah akan memiliki kebutuhan yang cenderung lebih sedikit. Itu ya. Semakin besar pendapatan seseorang, itu yang dijawab dengan paham. Semakin besar pendapatan berarti semakin besar kebutuhan barang dan jasa yang diinginkan. Luar biasa, kita tepuk tangan juga. Kelamin. Dua, tingkat pendidikan. Tiga, lingkungan tempat tinggal. Empat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lima, pendapatan. Enam, status sosial. Tujuh, selera. Dan kedelapan, adat istiadat. Ya, satu lagi. Sebutkan pengaruh terhadap keluarga ilmu pengetahuan dan
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kebutuhan seseorang. Baik, itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Dan luar biasa sekarang. Ada di antara anak-anak sekalian yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kebutuhan manusia. Silakan. Ya, yang pertama Jam. Dengan mempelajari kebutuhan manusia, saya dapat mengetahui tentang kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Ya, mengatakan saya dengan mempelajari tentang kebutuhan manusia, saya bisa mengetahui kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang harus dipenuhi sekarang juga dan bisa ditunda. Yang lain? Ya, siap? Dengan mempelajari jenis-jenis kebutuhan manusia, saya bisa mengetahui kebutuhan pokok dan kebutuhan baru. Pembelajaran tentang kebutuhan manusia sangat penting sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan kami setiap hari. Yang berikutnya, ya. Dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengerti apa itu kebutuhan individu dan apa itu kebutuhan kelompok. Dari pembelajaran hari ini kami bisa memahami apa itu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu. Aktivitas kebutuhan manusia. Tentunya sudah diketahui bahwa kebutuhan manusia itu segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Kebutuhan apa sekali? Seperti yang dibahas oleh kelompok siswa tadi, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan jasmani dan rohani dan kebutuhan individu atau kelompok. Kebutuhan primer yang paling mendasar, kamu memenuhi kebutuhan primer dulu, baru kebutuhan sekunder dan tersier. Setelah kamu memenuhi kebutuhan primer, baru kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, baru kamu membeli barang bebas, seperti halnya tadi mobil, motor, perhiasan, termasuk anting itu. Tapi beras harus dipenuhi dulu. Setelah beras, baru beli setrika listrik, kulkas. Kalau tidak ada beras, jangan paksa diri untuk beli catok. Atau yang diperagakan oleh kelompok kinestetik tadi adalah salon kecil. Jangan mau beli itu, tapi berasnya. Guru dengan dokter itu berbeda. Habis itu jenis kelamin laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Laki-laki membutuhkan alat seperti pomade. Tak ada perempuan yang pomade? Tidak ada. Itu adalah kebutuhan laki-laki dengan perempuan. Terus alat pemuas kebutuhan manusia tadi. Alat pemuasnya apa? Misalnya tadi mobil, ada yang benda bebas tadi, matahari, udara. Yang tidak membutuhkan modal atau pengorbanannya untuk mendapatkannya, dia dengan sendiri datang. Terus yang berikutnya tadi, benda ekonomi itu alat pemuas kebutuhan seperti mobil. Untuk mendapatkan mobil atau rumah mewah itu kita membutuhkan pengorbanan, kita kerja keras baru kita mendapatkan itu. Apa yang kamu belajar hari ini itu akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya punya uang, lebih penting mana dulu? Saya beli pentol atau saya beli ballpoint? Karena besok saya harus ada ballpoint di sekolah. Lihatlah. Luar biasa, Sehingga di sini mempelajari tentang kebutuhan manusia, kamu tahu benar, bahwa kebutuhan pokok itu apa? Prioritaskan, skala prioritas yang ada di materi tadi, mementingkan atau mendahulukan kepentingan yang paling penting untuk kamu butuhkan, Keinginan itu bisa ditundakan, Ya, baik. Mungkin ada beberapa kesan dari anak-anak sekalian, yang berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama ini. Saya sangat senang karena mengetahui kebutuhan manusia. Sangat senang karena dia sudah mengetahui kebutuhan dari manusia. Ya, ini. Hari ini saya sangat senang karena mengutamakan kebutuhan primer. Dia sangat senang karena dia bisa belajar bagaimana cara mengutamakan kebutuhan primer. Luar biasa. Hari ini saya sangat
kami dengan sangat sabar dan sungguh-sungguh. Dia mengatakan terima kasih Made. Dia senang karena Ibu Helga mengajarnya dengan semangat. Nah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Yang lain? Hari ini saya sangat senang karena kami dibagi ke dalam kelompok gaya belajar. Hari ini saya sangat senang karena Ibu Helga bisa menaikkan video tentang kebutuhan manusia. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan. Saya melihat anak-anak tadi antusias sekali dan semangat dalam mempresentasikan tugas di depan, lalu aktif dalam mengerjakan kelompok. Semuanya ikut berpartisipasi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Nah, lakukan observasi sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kalian. Sebutkan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kalian. Kumpulkan observasi itu minggu depan. Ada 3 pertanyaan dari saya. Apa itu kebutuhan manusia? Angkat tangan. Kebutuhan adalah segala kebutuhan adalah segala sesuatu keinginan akan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Luar biasa. Tepuk tangan. Contoh kebutuhan primer itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang Makanan, tempat tinggal, air, beras. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Alat pemenuh kebutuhan itu contohnya apa? Matahari. Tepuk tangan. Sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya minta 1 orang untuk memimpin ice breaking kita di depan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Hore! Kalau kau suka hati. Hore! Sebelum kita mengakhiri dan doa penutup, Ibu minta untuk melihat semua kertas-kertas yang di atas meja untuk taruh di saku lalu buang ke tempat sampah.